few moments later. Pengertian pendidikan nonformal dan pendidikan informal, yang dimana pendidikan nonformal merupakan jenis pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal, sementara pendidikan informal merujuk pada proses pendidikan yang tidak terstruktur, yang dimana seringkali terjadi secara tidak sengaja. Perbedaan antara pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan nonformal yang pertama itu, pendidikan nonformal lebih terstruktur dan bisa diikuti oleh berbagai kalangan usia. Yang kedua, diselenggarakan di luar lingkungan sekolah dan berfokus pada tujuan khusus. Dan yang ketiga, umumnya memiliki kurikulum pendidikan yang lebih fleksibel. Sedangkan pendidikan informal, yang pertama itu pendidikan informal tidak terstruktur dan tidak memiliki kurikulum yang khusus. Dan yang kedua, proses belajar terjadi secara tidak terencana seperti pelajaran dari pengalaman sehari-hari. Dan yang terakhir itu bisa berupa pengetahuan yang diperoleh dari budaya, tradisi, dan lingkungan sekitar. Teknik komunikasi informatif dalam penyuluhan pendidikan nonformal. Yang pertama itu adanya penyampaian data, yang dimana penyampaian data merupakan menyajikan sebuah informasi mengenai program, kegiatan, dan manfaat pendidikan nonformal secara jelas dan tepat. Yang kedua, penjelasan yang lengkap, memberikan penjelasan secara rinci mengenai sebuah proses, tujuan, dan hasil dari pendidikan nonformal. Nah, yang ketiga itu adanya penggunaan contoh konkret. Misalnya menggunakan contoh nyata untuk menjelaskan dampak positif dari pendidikan nonformal pada individu dan masyarakat. Teknik komunikasi informatif dalam penyuluhan pendidikan informal. Yang pertama itu penyampaian informasi, yang dimana penyampaian informasi yang jelas dapat mudah dipahami oleh para peserta. Yang kedua, penggunaan materi visual, yang dimana penggunaan materi visual dapat memanfaatkan media visual seperti gambar, video, atau slide presentasi untuk membantu pemahaman. Yang ketiga itu adanya sesi tanya jawab dengan membuka kesempatan untuk peserta dapat bertanya agar memastikan pemahaman yang lebih maksimal. Selanjutnya, teknik komunikasi persuasif dalam penyuluhan pendidikan nonformal. Yang pertama itu adanya sosialisasi hasil sukses, yang dimana sosialisasi hasil sukses dapat menyajikan contoh kesuksesan dari peserta pendidikan nonformal sebelumnya. Yang kedua, pemberian bukti dan fakta. Dengan menyampaikan pemberian bukti dan fakta, menyampaikan data dan informasi yang mendukung memberikan manfaat dari pendidikan nonformal itu sendiri. Yang ketiga, motivasi pribadi, yang dimana motivasi pribadi ini dapat mendorong peserta untuk menemukan motivasi internal untuk meraih tujuan pendidikan mereka. Teknik komunikasi persuasif dalam pendidikan informal. Yang pertama itu dengan menciptakannya minat, yang dimana salah satu langkah penting dalam persuasif ini adalah menciptakan minat dan audiens terhadap topik yang akan disampaikan. Ini dapat dilakukan dengan memulai penyuluhan dengan fakta yang menarik, cerita yang menginspirasi, atau pertanyaan yang merangsang pikiran. Contohnya, apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan pembelajaran Anda sehari-hari? Nah, yang kedua itu mengaitkan dengan keinginan, yang dimana
Setelah minat tercipta, langkah berikutnya itu mengaitkan informasi atau pesan dengan keinginan atau kebutuhan dari para audiens. Ini dapat melibatkan identifikasi secara di mana topik yang disampaikan secara relevan dengan kehidupan atau keinginan mereka. Contohnya, dengan menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Anda dapat memperluas pengetahuan Anda dan meningkatkan peluang karir di masa depan. Nah, yang terakhir itu mendorong audiens untuk mengambil tindakan yang diinginkannya. Ini bisa berupa meminta mereka untuk melakukan sesuatu, seperti mengikuti workshop, mencari informasi lebih lanjut, atau menerapkan pengetahuan yang telah mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ayo kita bersama-sama belajar lebih lanjut tentang teknologi pendidikan dengan mengikuti workshop yang akan diadakan minggu depan. Dengan begitu, kita dapat mengambil langkah pertama menuju pembelajaran yang efektif dan berdaya. Dengan menerapkan teknik komunikasi persuasif ini, penyuluhan pendidikan informal dapat lebih efektif dan memotivasi audiens untuk terlibat dan mengambil langkah-langkah positif dalam pembelajaran dan pengembangan pribadi mereka. Adapun teknik komunikasi koersif dalam penyuluhan pendidikan nonformal, yang dimana yang pertama itu adalah saksi. Nah, saksi ini diberlakukannya hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran. Yang kedua, sebagai ancaman, yang dimana penekanan, tekanan, atau ancaman terhadap individu. Yang ketiga, penindasan, yang dimana dengan melakukan penindasan, penggunaan kekuasaan untuk menekankan atau melawan kehendak dari individu. Yang dimana teknik komunikasi koersif dalam penyuluhan pendidikan nonformal melibatkan penerapan sanksi, ancaman, dan penindasan sebagai upaya untuk mempengaruhi individu agar patuh terhadap aturan atau program yang disampaikan. Teknik komunikasi koersif dalam penyuluhan pendidikan informal. Nah, dengan teori pemaksaan, penerapan tekanan emosional dan psikologis untuk mendorong perubahan perilaku. Nah, dampak negatifnya itu memiliki risiko menghasilkan perlawanan atau ketidakpuasan dari penerima pesan. Yang selanjutnya itu adanya kontroversi etis, yang dimana kontroversi etis ini dapat membutuhkan pertimbangan hati-hati terkait keadilan dan hak asasi manusia. Manfaat pendidikan nonformal dan pendidikan informal, yang dimana pendidikan nonformal dan informal dapat membantu individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tanpa terikat oleh kurikulum formal. Mereka juga menyediakan kesempatan bagi orang dewasa untuk belajar sepanjang hayat, yang dimana teknik dari komunikasi informatif, persuasif, dan koersif ini dapat digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, motivasi peserta, dan menghasilkan perubahan perilaku dari peserta yang positif. Strategi pendidikan nonformal dan informal dengan teknik komunikasi informatif, yang dimana yang pertama itu adanya penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan sebuah informasi pendidikan nonformal dengan lebih luas dan cepat. Yang kedua, kolaborasi dengan industri. Kolaborasi dengan industri dapat membangun kemitraan dengan perusahaan untuk menyediakan sebuah program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan sebuah industri. Yang ketiga, webinar dan pelatihan online. Dengan mengadakan sesi webinar dan pelatihan online untuk menjangkau lebih banyak orang tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Yang terakhir itu adanya publikasi e-book dan artikel. Nah, dengan menerbitkan e-book dan artikel pendidikan nonformal untuk dapat lebih memahami topik-topik yang lebih spesifik.
Adapun strategi penyuluhan dengan teknik komunikasi persuasif. Yang pertama itu adanya identifikasi audiens. Dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan audiens, dapat mengidentifikasi dengan melibatkan pemahaman mendalam tentang karakteristik kebutuhan dan kepentingan dari mereka. Dengan memahami siapa mereka dan apa yang mereka butuhkan, pesan penyuluhan dapat disesuaikan agar lebih relevan dan efektif. Nah, contohnya itu, jika audiens terdiri dari remaja sekolah menengah, pesan penyuluhan dapat difokuskan pada tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam belajar dan bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka. Yang kedua, penggunaan cerita, yang dimana menceritakan kisah sukses untuk mempengaruhi audiens. Dengan penggunaan cerita atau narasi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam persuasif. Cerita dapat membuat pesan lebih menarik, membangkitkan emosi, dan memperjelas konsep-konsep kompleks. Cerita yang relevan dan menginspirasi juga dapat membantu audiens merasa terhubung dengan pesan penyuluhan. Contohnya, menggunakan cerita tentang seorang siswa yang berhasil meningkatkan nilai akademisnya setelah menerapkan metode belajar baru yang dipelajari melalui teknologi. Nah, yang ketiga itu penekanan keuntungan dengan mengkomunikasikan manfaat dari program dengan jelas. Nah, yang diperoleh itu audiens dari mengikuti pesan atau tindakan yang diusulkan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan baru, peluang karir, atau perubahan positif dalam kehidupan mereka. Nah, contohnya itu dengan menekankan bahwa dengan menggunakan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran, audiens akan dapat belajar lebih efisien, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Contohnya dengan menekankan bahwa dengan menggunakan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran, audiens akan dapat belajar lebih efisien, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk masa depan, dan meningkatkan peluang untuk sukses dalam karir mereka. Nah, dengan menerapkan strategi ini, penyuluhan dengan teknik komunikasi persuasif dapat lebih efektif dalam mempengaruhi audiens untuk menerima sebuah pesan yang disampaikan dan mengambil langkah-langkah yang diinginkan. Strategi penyuluhan dengan teknik komunikasi koersif. Yang pertama itu pendekatan intensif. Pendekatan intensif menggunakan pendekatan secara langsung dan tegas. Yang kedua, implikasi negatif. Implikasi negatif ini menggambarkan konsekuensi dari tidak mengikuti program tersebut. Yang ketiga, penekanan otoritas, yang dimana dengan penekanan otoritas dapat mengedepankan kebijakan dan regulasi. Adapun tantangan dalam mengimplementasikan teknik komunikasi secara informatif. Yang pertama itu keterbatasan pengetahuan audiens, yang kedua keterbatasan waktu dan sumber daya, yang ketiga menghindari overload informasi, yang keempat kesulitan mengukur pemahaman dan respon audiens, yang kelima variasi dari gaya pembelajaran audiens. Tantangan dalam mengimplementasikan teknik komunikasi persuasif. Yang pertama itu dengan mengidentifikasi audiens yang tepat. Yang kedua, membangun kredibilitas. Yang ketiga, atasi resistensinya. Yang keempat, sampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Yang terakhir itu, kelola emosi dari audiens. Yang terakhir itu mengenai tantangan dalam mengimplementasikan teknik komunikasi koersif. Yang pertama itu mendapatkan respon yang negatif, yang kedua kerusakan dalam hubungan, yang ketiga
kurangnya efektivitas jangka panjang, yang keempat adanya masalah etika, dan yang terakhir itu ketersediaan alternatif yang lebih baik.